Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk bolo-bolo soundman, untuk teman-teman semuanya. Jadi ini kemarin ada yang request tentang DLMS ya kan. Jadi sekalianlah saya videoin gitu kan buat dokumentasi sekalian pribadi gitu buat nge-save. Nanti saya upload ke YouTube atau kemana gitu jadi nggak hilang gitu. Nah ini udah saya calibrate smart left-nya, ini sound card-nya, ini kabel langsung dari outputnya sound card ya kan, masuk ke inputnya. Kabelnya cuma berapa meter, ini cuma 3 meteran lah, jadi yang penting buat tes-tes aja kan. Kabelnya saya pakai kalau dari sound card pembandingnya saya pakai Mogami, dan ini saya pakai merek SPL. Jadi ya yang penting hasilnya udah saya calibrate aja jadi nol semuanya. Oke, dari delaynya semua nol, jadi ini saya masukin aja deh langsung ke DLMS nya, ke input DLMS, input A dan output. Oke, jadi ini saya lihat dulu nih DLMS nya nol semua ya kan, dari inputnya A dan outputnya 2 juga 0 dB. Kita lihat dulu nih untuk outputnya kita bypass semua nih ya kan, dari threshold apa. Oke, limiternya juga saya bypass semua, EQ nya juga saya bypass, jadi nggak ada rekayasa apapun. EQ nya juga udah saya nolin semua dan saya bypass. Kita lihat hasilnya ya kan. Oh bentar, delay-nya dulu deh, delay-nya di nol semua ya kan. Jadi nanti kita bisa bedain nih delay itu fungsinya buat ngedelay, buat nunda suara lah gitu. Oke, ini gainboardnya saya nyalain di channel 2, tadi saya tancapin 62 kan. Oke, apakah dia ada perubahan? Tadi kan 0 dB semua kan. Nah, dari settingan soundcard pun sama, masih sama gitu loh. Tapi yang membedakan apa? Dia dB-nya akan berkurang. Berkurang berapa dB? Rata-rata itu akan berkurang menjadi 6 dB gitu kan. Itu udah pasti. Apalagi kalau kita pakai kabel yang kualitasnya kurang memadai, terkadang memang dB-nya akan berkurang gitu. Tapi kita nggak ngebahas kabel lah. Jadi kita ngebahas tentang DLMS. Oke, jadi DLMS ini cukup menarik. Coba kita ke channel 2 deh. Channel 2 nih. Kita potong di berapa ya? Di 40 Hz. Nah, ini slope-nya pakai apa gitu kan? Mau pakai LR24 apa LR bezel? LR dulu deh, LR24 yang umum deh. LR24 nih. Saya liatin. Nah, berkurang kan dia. Oke, jadi kalau berkurang ini jadi lebih enak, saya naikin aja deh dikit biar lebih kelihatan di 0 dp-nya kan lebih mudah gitu. Oke, kok DLMS-nya nggak flat? Ya memang DLMS ini DLMS murah ya, jadi terkadang akurasinya itu kurang, beda dengan DLMS yang mahal-mahal seperti kayak mungkin yang lagi viral aja STA kayak gitu gitulah. Mungkin eh, siapa ya, Marani atau apa yang lain gitu, mungkin yang lebih mahal di BE kayak gitu. Jadi dia nggak akan flat gitu loh, makanya beda, warna suaranya pasti beda gitu. Ini slope LR24, saya capture aja lah. LR24 ini tentang slope dulu ya, potongan kan, potongannya tadi 40 kan. Nah, 40 di sini nih, jadi dia akan turun ya gitu sebelum 40 akan kena imbasnya juga gitu loh. Jadi nah caranya kayak gimana biar yang 50 yang 60 nggak ikut turun. Nah coba kita lihat aja deh habis ini, kita ganti slope-nya.
Jadi BW dulu. Slope-nya kita ganti BW. Oke. Apakah berbeda? Ada kenaikan guys nih guys. Jadi ada kenaikan berapa dB nih? Lumayan nih 3 dB nih kenaikannya nih. Di sisi ujungnya si apa? Si crossnya slope-nya akan naik 3 dB. Nah, kalau bezel gimana nih? Kita capture dulu kan. Nah, capture BW 24. Oke. Masih kesimpan kan? Jadi kita tuh ganti ke yang umum bezel juga. Bezel juga menarik sih menurut saya kan. Oke. Kita lihat nih hasilnya bezel kayak. Oh, ternyata bezel lebih naik juga, lebih landai. Kan? Oh, lebih naik, sorry, lebih turun daripada LR gitu loh. Kalau tadi si BW naik, ya kan? Sorry ya, kalau kameranya goyang-goyang soalnya sendiri, gak ada tripod. Lupa nggak bawa tripod tadi. Jadi udahlah. Yang penting kan si apa videonya, gitu loh penjelasannya. Si bezel akan lebih turun lagi guys. Jadi bezel 24, PS 24. Oke. Lah kita ganti nih ke si langsung ke 248 aja ya, LR 48. Nah, LR lebih 48 ku lebih tajam ya. Jadi misalnya di sini nih, dia akan lebih tajam lagi nih 40-nya. Coba kita lihat aja si Smart. Oh, ternyata benar, dia lebih tajam nih hijaunya nih. Nah, lebih tajam nih. Nah, saya hilangin dulu deh. Si. Nah, kita sisain LR24, sorry. LR24-nya tadi kan. Ini LR24 yang hijau itu LR48. Itu loh. Ada perbedaan nggak? Pasti ada. Dia lebih tajam, nggak landai. Kalau 24 lebih landai. Oke. Yang slope udah selesai kan? Jadi perbedaannya di situ aja. Oke, kita ringkas saja lah. Oke, untuk apa lagi nih? EQ. Untuk EQ misalnya udah saya lepas ya biar nggak inilah. Nah, masih sama kan? Bentar. Saya kembaliin aja deh. Saya nokat biar adil 20. Takutnya nanti di komen nggak sama lagi, padahal kalau di nokat ya udah nggak akan kekat. Kalau di 6 juga misalnya BW 6 gitu ya, dia turunnya kan lebih sopan, lebih ini kayak nggak ke filter gitu, nggak ke cross. Kita nokat aja deh, nokat. Oke, ingat-ingat ya, jadi ini respon si flat dari DLMS, respon DLMS. Oke, respon. Oke, kita enter. Nah, kita coba deh EQ di frekuensi berapa nih, yang teman-teman suka dangdut biasanya 150 kan, lunya kenceng kayak gitu. Kita naikin di 6 dB aja. Nah, apakah dia naik? Jawabannya pasti naik. Naiknya berapa dB? Nah, jadi naiknya itu nggak langsung 6 dB ternyata kalau di Sumbat. Bisa naiknya lebih dari 6 dB gitu loh. Padahal tadi kan si hijau cuma naik mungkin 1-2 dB-an lah kalau dari responnya DLMS. Nah, kalau bahasanya belepotan ya sorry ya. Jadi saya baru ini jadi ya inilah. Lah, kalau yang namanya PEQ atau kalau saya nyebutnya sih bandwidth ya. Jadi bandwidth itu dia kalau 0,7 misalnya dia lebih lebar, lebih lebar lah. Jadi kalau misalnya kita ganti 2 aja deh biar lebih enak.
sorry, tadi nggak saya ini ya capture ya, sorry. Nah, saya capture. Nah, ini 2 nih, misalnya 2. Nah, 2 dia akan lebih kecil. Ini gambarnya di sini pun kelihatan nih, lebih kecil dia. Gunungnya lebih kecil, jadi ngangkatnya lebih lancip gini, lebih spesifik. Semakin tinggi nilainya dia akan semakin spesifik. Nah, paling gede berapa nih? 6 misalnya. Nah, mentok 6 kan, dia akan makin lancip, semakin lancip. Jadi semakin spesifik di frekuensi berapa, 150 doang yang naik, ada kuncupnya gitu kan. Jadi ya udah deh, saya capture juga nih biar tahu nih. Di 6 Q. Oke, kita lihat lagi nih, kita rubah lagi jadi 07. Biar kita samain aja lah. Biasanya kalau pabrikan dia 2 pakainya kan. Itu tergantung kebutuhan lagi sih, kembali ke kebutuhan. Jadi nggak bisa harus ini, nggak harus ini, nggak. DLMS itu sangat fleksibel guys, jadi bisa di otak-atik kayak gimana gitu bisa. Nanti kalau misalnya frekuensi berapa nih yang naik, misalnya ini kan 150 naik, yang berapa nih 130 juga naik nih, kita edit aja. Jadi sangat-sangat fleksibel. Kalau saya suruh pilih DLMS murah apa crossover mahal, ya saya pilihnya DLMS murah gitu loh. Kurangin 3 dB, yang ini saya nolin lagi deh. Oke. Sorry, nggak pas video, jadi nggak bawa tripod guys, jadi sorry, maaf ya. Lah dia akan turun juga guys, jadi seperti itulah sebenarnya kalau PEQ. Nanti kalau limiter kayak ini, nah kayak limiter nih, oke, limiter jika sekalian dibahas ya. Ini limiter ini kalau 16 dia bypass, misalnya kayak gitu. Jadi kita turunin dia akan semakin rendah, semakin turun, ini merah nih. Nah misalnya yang umumnya deh, anggap aja dikasih 4. Nah rasio ini apa guys? Rasio ini nanjaknya ini guys. Jadi semakin kita naikin ya kan, semakin dia patah. Nah, kalau yang umum atau yang biasa saya pakai gitu 4:1 apa 2:1 gitu kan. Kalau di mixer saya biasanya pakai 2:1 atau 4:1, tergantung kebutuhan juga sih. Kalau dibilang pakem itu nggak ada pakemnya, jadi semua itu menyesuaikan. Nah kalau si kene atau persentase ini dia kayak jalanan nih loh, mau landai apa mau patah langsung kayak gitu. Kalau saya biasanya jarang saya aktifin sih, jadi saya nolin aja. Kalau rilis ini nggak pengaruh di gambar, soalnya nggak kelihatan. Rilis itu dia lepasnya, biasanya kalau saya lepas itu selambat-lambatnya lah kalau bisa. Kalau attack itu dia cepat, jadi secepat-cepatnya, misalnya berapa milisecond, sampai 200 milisecond. Kalau rilis juga nih berapa, 3 detik ya kan, ya bikinnya umum aja. Jadi kalau nanti ada kurangnya atau ada apanya, jadi ya mohon maaf ya, soalnya apa adanya. Mungkin ada suara atau ada apa-apa, ya udah itu soalnya di sini di rumah. Ini udah saya flatin lagi nih, saya bypass lagi deh. Oke. Sorry. Soalnya ini buat ini udah amat lah bodoh amat. Nah saya bypass lagi deh. Oke. Ada delay-nya nggak dari DLMS dari luarnya output ke DLMS? Kita lihat aja. Ternyata ada delay-nya guys. Oke, kita find, kita insert. Oke, 0,73. Jadi delaynya ya 0,73 gitu.
mungkin ada pertanyaan lagi atau apa, nanti bisa komen-komen lah, nanti saya jelasin juga fungsinya apa gitu kan. Coba deh saya keluarin lagi. Kalau nggak pakai laptop gimana? Nah, ini saya kasih contoh aja lah biar lebih enak. Nah, saya close dulu. Kalau nggak pakai laptop gimana caranya? Jadi kan ya udah, ketika kita cari utility atau kita edit misalnya channel 2 nih. Nah, kan bypass tadi deh, bypass sama. Misalnya kita EQ-nya mau kita EQ biasanya kan depan bypass, kita onin dulu ya, kan bisa digeser-geser nih off ke on gitu, kita onin kita. Nanti kalau udah kita kan EQ bypass aktif, jadi EQ nya kalau di bypass ya bypass semua gitu loh. Jadi atau kita coba lah biar gak setengah-setengah ya, kita on ini. Nah, routingnya sorry mana nih tadi. Nah, kalau dari crossover geser terus ke bypass on gitu. Ya udah, kita lihat nih. Fase normal, bypass. Yuk, kita offin dulu deh. Sorry, lupa malah nggak offin lagi. Nah, ini namanya PEQ. Ini gainnya mau dinaikin kayak gitu tadi yang saya jelasin tadi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan atau mungkin videonya apa ya, goyang-goyang atau nggak fokus, ya mohon maaf. Semua itu ya tadi sih, kalau maksudnya kalau ada pertanyaan nanti WA aja, nanti bisa saya bantu. Kita saling support aja sih guys, jadi nggak usah takut bertanya gitu loh. Ya udah sih segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.